Oke, selamat siang semuanya. Tahu kita udah rame banget ya. Dan kita ketemu lagi di Ruang Radio. Ruang Radio selalu ada ruang untuk radio. Ya kita agak ribet ya kalau kayak gini. Biasanya nggak di sini tuh ya soalnya. Diminum dulu mau diminum dulu. Oh iya, terima kasih. Aduh. Pakai repot-repot Ini segala. Kita bakal rame banget karena hari ini kita bakal ketemu sama dua sines yang keren banget, ya kan? Dan Sines. Takut. Iyalah, biar dikit sih keren. Iya, gitu iya, ya. iya. Kita ketemu Filman. sama Yoi. Ernest Prakasa. Tepuk tangan dong. Ini. Dan juga sama Sheila Dara. Ya. Kalau kita ngobrolin seputar mereka, pasti semuanya udah pada tahu, udah pada kenal tentang sepak terjangnya. Sepak terjangnya kayak apa. Jadi emang udah kenal banget dengan mereka gitu ya. Dan sekarang kita bakal ngobrolin seputar film terbaru mereka adalah Teka-Teki 3. Iya. Ya, kita langsung aja. Ini kalau kita ngobrolin masalah Teka-Teki 3 nih ya. Kalau Iya. kemarin kita lihat di trailernya kayak gitu, ini emang beda banget sama film-film sebelumnya. Betul. Ceritain gimana idenya, Oke. kenapa bikin satu yang beda untuk film terbaru ini. Oke, jadi sejujurnya ada sih rasa-rasa jenuh gitu ya karena 5 film berturut-turut kan bermain di genre yang sama terus gitu. Komedi-komedian gitu. Iya, komedi-komedian 5 film loh, 5 tahun tanpa istirahat waktu itu 2015, 16, 17, 18, 19. Jadi selalu ada keinginan kapan ya bisa coba bikin sesuatu yang beda gitu. Tapi keinginan dipendem-pendem terus gitu kayak udahlah nanti aja. Sampai ketika pandemi kayak ada semangat untuk mencoba sesuatu yang baru, kayak semangat untuk pengen bebas gitu ya karena di karantina di rumah terus kali ya makanya pengen bebas. Akhirnya bebas mengeksplor ide-ide baru gitu. Kayak gitu kira-kira runutan peristiwanya. Jadi muncullah Teka-Teki 3. Oke, Gitu. akhirnya muncullah film yang satu ini. Ini kalau tadi ngobrolin masalah seputar pandemi nih ya. Iya. Jadi kalau seputar pandemi agak ribet buat kita syuting di luar, Lumayan. apa segala macam. Ada yang beda nggak sih kalau semisal dibandingkan yang sebelumnya sama yang sekarang dan kendalanya seperti apa aja nih waktu pas proses syutingnya ini? Syuting pandemi ya tentunya prokes. Cuman kan kita beruntung itu bisa nemu satu lokasi rumah yang dia terisolasi. Jadi tanah si pemilik rumah itu punya tanah yang besar gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir kayak mengganggu warga sekitar gitu-gitu. Jadi kita kayak setiap hari karena itu lokasinya di Jawa Barat, jadi kita syuting pulang ke hotel gitu aja. Jadi kayak semacam quarantine bubble juga jadinya gitu. Jadi kita nggak terlalu worry gitu. Oh iya, tapi sebenarnya kalau untuk film ini tuh genrenya apa sih sebenarnya? Genrenya kita, genrenya Ini dia. Aduh. Itu genrenya. Ini genrenya. Betul sekali. Ya. klasik ya. Klasik. Genrenya drama keluarga dengan bumbu misteri mungkin gitu kali ya. Drama keluarga dengan bumbu misteri. Iya. Jauh banget sama yang sebelumnya. Iya itu. memang, Gitu. memang jauh. Oke. Ada komedinya sih tapi nggak banyak. Oke, jadi memang sengaja memunculkan hal baru Betul. di masa-masa pandemi kayak gini. Iya, betul. Gue beralih ngobrolnya sama yang sebelahnya. Oh, ini sama cewek ini, sama Sheila nih. Kalau untuk film yang ini nih, untuk Teka-Teki 3 ini, film yang keberapa? Udah banyak ya? Nggak ngitung lagi. Nggak tahu. Tapi ada something special nggak sih dari si Teka-Teki 3 ini, Mbak Sheila? Kalau dari pasti kalau buat aku setiap karakter itu spesial ya gitu. Tapi memang Tika ini salah satu yang cukup spesial buat aku karena banyak banget hal-hal yang Tika lakukan yang aku belum pernah lakukan di film-film sebelumnya gitu. Jadi dari genrenya juga udah beda banget karena kan memang genre ini sesuatu yang cukup jarang ya kita temui di film Indonesia gitu. Dan memang Tikanya sendiri buat aku karakter yang bener-bener baru banget gitu, belum pernah aku mainkan sebelumnya, makanya aku tertarik sekali ingin memerankan Tika di Teka-Teki 3 ini. Tantangan gitu ya? Pasti. Kalau untuk casting directornya yang ini Era sendiri? Enggak, kita ada casting director. Jadi biasanya menentukan pemain itu antara sutradara, casting director, dan produser. Oh gitu. Gitu Akhirnya bertiga. Terpilihlah Sheila Dara. Gitu ya. Dan kalau udah berbicara seputar ini, hal-hal yang paling menarik buat film ini selama proses syuting lah dari awal sampai akhir, apa nih yang paling menarik banget? Apa ya, pengalaman baru dalam aku sebagai pembuat film, ada approach yang belum pernah aku coba sebelumnya. Kayak misalnya
treatment long take misalnya. Jadi satu shot kita ikutin terus, dialognya panjang tapi tidak kita cut, kameranya berjalan rolling terus, record terus sampai adegannya habis hanya satu shot aja. Nah itu juga eksplorasi baru lagi yang mungkin di film ini beberapa kali aku lakukan dan ternyata lumayan susah karena begitu kita udah panjang tuh misalnya 2 menit gitu, di ujung salah, ulang lagi dari awal. Wow, PR banget. Lumayan. Pressure juga sebenarnya ke aktornya ya. Iya. Ternyata ya, nggak tahu. Ngerasain ya. Iya. Tapi kalau udah selesai semua nih, kelar semua gitu. Iya. Kalau dari Ernest sendiri dan juga kayak pemain-pemain yang lainnya sih buat film Teka-Teki Tika ini gimana sih harapannya gitu atau pengen melihat kayak penonton tuh pengen seperti apa di film ini? Pesan apa yang pengen disampaikan? Pengennya penonton bisa merasakan kalau di film-filmku sebelumnya sensasinya itu mungkin lucu karena komedi gernya gitu ya. Sensasinya. Di sini kan komedinya sedikit, jadi sensasinya bukan sensasi ketawa tapi sensasi menerka-nerka mungkin. Teka-teki yang ada di film ini. Siapakah Tika? Apa yang dia inginkan, apa yang dia cari. Jadi kayak film-film Knife gitu ya, yang kemarin ada gitu ya. Film apa? Film Knife gitu. Knives Out maksudnya. Iya, bisa jadi. Ini mau jadi sebuah genre yang kayaknya nggak jarang dilirik sama. Kalau di Indonesia sangat, di Indonesia sangat jarang. Oke ya, ini agak-agak cepet-cepet soalnya ya, balik lagi ke masalah waktu. Seputar film dan juga harapan dari Ernest buat perfilman di Indonesia, apalagi melihat yang kayak gini di pandemi ini kan orang-orang juga semakin kayak mereka masih antara iya dan enggak untuk nonton dan masih agak-agak takut, ada sebagian orang yang mereka masih takut buat datang ke bioskop kayak gitu. Nah, harapannya dari Ernest gimana? Ya, harapannya tentunya bioskop bisa berangsur-angsur pulih ya, karena biar gimana pun juga bikin film untuk layar lebar dan pengalaman sinematik itu tentunya sampai kapanpun nggak akan bisa disaingi oleh konten-konten yang tayangnya di platform streaming gitu. Jadi magisnya bioskop itu tidak bisa digantikan dengan apapun gitu. Jadi harapan utamanya sih kita merilis film ini, salah satu alasannya kenapa kita rilis walaupun mungkin masih pandemi, notabene pandemi belum berakhir walaupun sekarang kondisi udah jauh lebih membaik. Karena kita pengen ngajak orang balik lagi ke bioskop supaya perlahan-lahan bisa pulih lah. Harapannya tahun depan kita udah bisa seperti normal lagi gitu. Oke. Kalau dari Sheila nih? Mungkin kurang lebih sama ya. Aku pengen banget film Teka-Teki Tika ini bisa jadi trigger juga penonton balik lagi karena sekarang film Indonesia lagi banyak banget yang bagus-bagus gitu. Tapi juga kita pengen film ini bisa jadi alternatif hiburan juga buat teman-teman yang lagi liburan Natal dan Tahun Baru kan nih pas banget. Yang nggak keluar kota. Kalau nggak bisa keluar kota kan mendingan nonton bioskop aja gitu. Apalagi kan sekarang udah pakai prokes juga ya bioskop itu. Jadi pasti rasa nontonnya juga lebih aman rasanya. Oke, yang terakhir nih, yang pengen disampaikan nih dari Erna sama dari Sheila buat film ini, harapannya untuk kayak penonton nanti yang akan datang ke sini, bagaimana nih? Barangkali ada closing statement apa? Harus datang atau kayak gitu. Tanggal 23 Desember teman-teman Teka-Teki Tika akan rilis. Harapan kami sih sederhana, semoga teman-teman yang menonton mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan. Semoga bisa jadi hiburan akhir tahun yang ya bisa mengisi waktu bersama teman-teman, pacar, gebetan, suami, keluarga. Ini umur 13 tahun ke atas ya, jadi jangan ajak anak kecil. Ya, 13 tahun ke atas ya. Oke, siap. Boleh, Sheila? Waduh. Copy paste. Copy paste. Jadi kurang lebih sama ya kayak Ernest. Tapi memang aku sih harapannya semoga teman-teman bisa terhibur, semoga bisa terbawa dengan apapun yang kita sajikan di film nanti dan selamat menebak-nebak siapa Tika sebenarnya. Oke, jangan lupa nanti di tanggal 23 Desember ini, semuanya bakal datang ke bioskop dan bakal melihat aksi mereka, bakal tahu sebenarnya Tika seperti apa ya. Iya. Aku belum penasaran soalnya, gue masih belum nonton soalnya. Iya, 23 Desember kita nonton sama-sama. Oke, thank you banget buat semuanya. Kita ketemu dikit aja, tapi yang pasti semuanya pasti akan membuat penasaran dan teman-teman bisa datang ke bioskop untuk bisa melihat dari aksi mereka, melihat jalan ceritanya bagaimana. Ernest kalau udah tahu kalau masalah komedian udah abis lah pokoknya ya. Tapi kalau melihat jadi kayak gini, kira-kira bisa nggak sih Ernest? Kayak gitu ya. Nanti bakal lihat aja. Pokoknya thank you banget. Sama-sama. Terima kasih. Thank you.
promosi Apa tuh? ini buat promoin ke YouTube kita. Oh iya, apa tuh Like, bilangnya? komen, Ah. subscribe, apa Iya. kayak gitu ya. Iya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini buat dapetin informasi seputaran apa aja, entertainment utamanya ya. Boleh, benar. Otomotif ada? Otomotif nggak ada. Jadi kita ada budidaya ada. budidaya gurame nggak ada budidaya gurame. Di sana lebih kepada bebek. Bebek ya, oke. Bebek, Iya, gitu ya. tips bikin bumbu pecel ada? Ada dong, ada. Ada dong ya. Kayak rupa-rupa hal yang bermanfaat ada di sini. Iya. Oke, thank you banget. Selamat siang dan sampai jumpa di Ruang Radio.